Perancangan Sistem Pascapanen Kacang Hijau Vigna Radiata L oleh Cutshiva Lukiana NIM 1191801. Berikut merupakan daftar isi dari perancangan ini. Kacang hijau merupakan salah satu komoditas yang marak dibudidayakan di Indonesia. Namun, pada tahun 2015 hingga tahun 2018, produksi kacang hijau di Provinsi Jawa Tengah terus menurun hingga 11,98 kuintal per hektar. Penurunan tersebut disebabkan antara lain oleh teknologi budidaya yang kurang optimal, pengaturan jarak tanam yang tidak sesuai dengan kondisi lahan, dan penggunaan pupuk organik yang terbatas. Selain itu, penanganan pasca panen kacang hijau di tingkat petani pada umumnya masih konvensional. Pemisahan kulit kacang hijau dilakukan secara tradisional dengan cara diinjak-injak atau ditumbuk alu atau lumpuk yang memerlukan cukup banyak tenaga dan waktu agar didapatkan kacang hijau yang bersih dari kulitnya. Tentunya hal ini menghambat ketersediaan kacang hijau yang siap jual di pasaran. Kacang hijau merupakan salah satu komoditas pertanian yang banyak ditekuni para petani. Hal ini karena kacang hijau memiliki kelebihan ditinjau dari segi agronomi dan ekonomis, seperti lebih tahan kekeringan, serangan hama, dan penyakit yang lebih sedikit. Dapat dipanen pada umur 55 hingga 60 hari, dapat ditanam pada tanah yang kurang subur dan cara budidayanya masih mudah, memiliki cabang kacang hijau menyamping pada batang utama berbentuk bulat dan berbulu, warna batang cabangnya ada yang berwarna hijau dan ungu. Berbagai faktor menyebabkan penurunan produksi kacang hijau antara lain kesuburan tanah yang rendah, alih fungsi lahan, faktor iklim yang tidak mendukung. Biji kacang hijau juga terdiri dari 3 bagian utama yaitu kulit biji, kotiledon, dan lembaga. Berikut merupakan klasifikasi kacang hijau dengan nama latin Vigna radiata L. Alur pasca panen kacang hijau terdiri dari perontokan dan pembersihan, pengeringan, sortasi, dan penyimpanan. Pada perontokan dan pembersihan dilakukan perontokan untuk mendapatkan biji kacang hijau. Lalu perontokan didapat dilakukan secara manual dengan dipukul menggunakan alat pemukul dari kayu atau dirontokkan dengan mesin perontok. Alat pembersih awal setelah dirontokkan ialah scalper yang terdiri dari satu ayakan dan blower. Biji kacang hijau dibersihkan dengan ayakan atau tampi. Sortasi pada kacang hijau dilakukan dengan memisahkan biji kacang hijau dari varietas lain, biji yang rusak atau cacat karena proses pengupasan polong, biji yang terserang hama dan penyakit, sisa kotoran, dan biji yang bentuk dan warnanya berbeda. Perontokan polong dilakukan setelah melakukan penjemuran selama 2 hingga 3 hari hingga kadar airnya tinggal 10 hingga 12%. Pengeringan secara alami tersebut menggunakan bantuan sinar matahari yang dilakukan di atas talas atau lantai jemur. Bila dikeringkan di bawah matahari, polong harus diberi alas berupa terpal atau anyaman bambu karena sebagian besar polong akan pecah selama proses pengeringan. Lamanya pengeringan diperkirakan 3 hingga 4 hari dan dikupas secara manual dengan tangan. Selama penyimpanan, biji kacang hijau mudah rusak oleh Bruchus rubens. Untuk mencegah kerusakan itu, biji harus disimpan pada tempat yang bersih dan kering. Sanitasi juga perlu dilakukan untuk mencegah kerusakan selanjutnya. Kadar air benih yang aman untuk disimpan yaitu 11 hingga 12%. Selanjutnya ialah inovasi pada proses alur pasca panen tersebut. Inovasi yang pertama adalah menggunakan mesin pengeringan dan pengupasan. Rancangan tersebut ialah perangkat keras sistem pengering dan pengupas kacang hijau yang berada di atas tabung utama dengan posisi mengarah ke dalam tabung yang berfungsi untuk mengeringkan kacang hijau yang berada dalam tabung. Kemudian terdapat satu buah tabung utama di mana tabung tersebut sebagai media atau tempat pengeringan dan pengupasan kacang hijau dan rangkaian motor DC yang terdiri dari motor DC dan gear yang terhubung dengan tabung utama dan berfungsi untuk menggerakkan tabung pada saat proses pengeringan dan pengupasan kacang hijau. Hal ini dilakukan agar kacang hijau dalam tabung dapat kering secara merata sehingga mempermudah dalam proses pengupasannya. Untuk proses akhirnya, ketika kelembapan yang dideteksi di bawah 13% yaitu 10 hingga 12%, maka proses pengiringan dan pengupasan kacang hijau sudah selesai. Hal ini ditandai dengan terpisahnya biji kacang hijau dari kulitnya sehingga tabung akan berhenti berputar dan blower akan off seperti yang terlihat pada gambar. Jika ditinjau efektivitas proses pengeringan dan pengupasannya menggunakan mesin sortasi, maka pada aspek kadar air, waktu, dan kerusakan, mesin sortasi lebih unggul dari konvensional. Inovasi kedua ialah mesin sortasi. Prinsip kerja alat sortir ini adalah mengisi kacang ke dalam hopper. Kemudian dibuka pintu saluran kacang dari hopper. Lalu kacang akan menggelinding satu persatu. Peran dari operator alat adalah mengisi hopper dengan kacang dan menjaga agar kacang tetap menggelinding jika kacang hijau tersangkut di pintu hopper. Kemudian kacang akan digelindingkan dari hopper menuju saluran sortasi melalui saluran kacang.
Pada saluran sortasi, kacang akan disortasi. Jika lebar saluran kacang sesuai dengan ukuran, maka kacang akan jatuh ke jaring kacang dan kemudian akan disalurkan ke penampung kacang akhir. Jika ditinjau dari aspek kapasitas produksi internal rate of return dan kapasitas efektif alat, maka proses sortasi menggunakan mesin sortasi dinilai lebih unggul daripada metode konvensional. Inovasi yang ketiga ialah pada proses penyimpanan, yaitu menggunakan modified atmosphere packaging. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan MAP, sirkulasi udaranya baik dan bebas dari hama dan penyakit. Apabila tidak menggunakan MAP, panas yang timbul dapat meningkatkan suhu di sekitar kacang sehingga menjadi tempat yang cocok untuk pertumbuhan jasad renik. Untuk mencegah penghamburan energi oleh kacang, oksigen dalam lingkungan kacang diganti dengan gas nitrogen atau karbon dioksida menggunakan MAP. Kelembaban dan suhu udara dalam tempat penyimpanan juga harus rendah. Selain itu, kacang sendiri harus benar-benar bermutu. Dengan memperhatikan hal ini, maka penyimpanan kacang hijau dapat lebih lama dipertahankan mutunya. Untuk menghitung efisiensi mesin pada kacang hijau dilakukan menggunakan rumus berikut. Kesimpulannya, perancangan ini mengubah 3 tahap alur pasca panen pada kacang hijau. Alur yang pertama, perontokan dan pembersihan tetap seperti biasa. Yang kedua, pada tahap pengeringan dan pengupasan menggunakan mesin hammer mill. Yang ketiga, sortasi menggunakan mesin sortasi dan penyimpanan menggunakan modified atmosphere packaging. Berikut merupakan daftar isi yang digunakan.